Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 2 Juli 2021. Judul Renungan, Keakraban itu indah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13-20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kami. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Tidak ada yang lebih indah dan menyenangkan dibandingkan ketika keakraban dan persahabatan itu terjalin dengan mesra. Ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kedekatan relasi sangat dibutuhkan dalam hubungan antara sesama. Dengan kedekatan relasi yang akrab dan mesra, dapat tercipta kehidupan yang saling menguatkan. Khususnya ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Pengalaman Paulus bersama jemaat Tesalonika memberikan hasil yang sangat baik, yaitu tercipta relasi yang akrab, sehati dan sepikir dalam menanggung beban. Paulus berkata, "Tetapi kami saudara-saudara yang ketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kami." Ayat 17. Pengalaman kedekatan itulah yang membuat Paulus mengatakan walaupun terpisah tetapi tidak jauh di hati. Kebersamaan Paulus dengan jemaat Tesalonika sangat akrab, saling menguatkan dan saling mengasihi. Bahkan kedekatan hubungan ini membuat Paulus berani terbuka, menegur keras, dan mengingatkan mereka agar benar-benar bertobat, tak kala jemaat itu mengalami banyak tantangan berat. Orang Yahudi pada saat itu menganiaya dan menghalang-halangi setiap orang yang percaya kepada ajaran Kristus. Namun Paulus tidak pantang menyerah. Dia tetap mengajari jemaat Tesalonika. Semua itu dilakukannya karena kasih Allah. Tidak ada motivasi Paulus yang lain, kecuali kasih Allah yang terus mendorongnya untuk
mengingatkan jemaat Tuhan agar hidup dalam kebenaran. Pengalaman tersebut memberikan contoh bahwa relasi kedekatan hati yang didasari kasih Allah menjadi hal yang penting. Kedekatan hati akan membuang jurang pemisah satu dengan yang lainnya. Karena relasi dari hati ke hati tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keakraban satu dengan yang lainnya dapat terus membangun pertumbuhan rohani yang sangat diperlukan sebagai anggota tubuh Kristus. Maka dari itu, marilah membangun keakraban satu dengan yang lain, karena hal tersebut merupakan hal yang indah. Orang yang memiliki keakraban satu dengan yang lain dengan berdasarkan kasih Allah akan dapat saling menegur tanpa tersinggung, saling membangun tanpa merasa digurui, saling menguatkan tanpa merasa dianggap lemah, saling menolong tanpa merasa dianggap rendah. Keakraban di antara anak-anak Tuhan akan memberi dampak pertumbuhan rohani yang sehat dan dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.